Nah iya, ini kadang suka salah kaprah begitu ngelihat yang Cina-Cina sipit terus sholat, pasti mualaf. Ada statement unik yang memang baru didengarnya setelah memang sudah jalanin Islam ya. Ada ucapan yang disebutkan Tuhan itu ada dua katanya. Satu, Tuhan yang menciptakan kita. Dua, Tuhan yang kita ciptakan. Ayah adalah kayaknya salah bandar judi paling besar di Bogor waktu itu. Wow. Di Jakarta beberapa kasino, gedung-gedung yang sekarang gedungnya ada yang jadi gereja, ada yang jadi klub. Itu dulunya kasino-kasinonya ayah. Ke gereja pernah, ke wihara juga pernah. Itu untuk mencari kebenaran itu tadi. Mencari. Setelah 2 tahun ya akhirnya resign, berhenti. Kenapa resign? Kan nikmat banget di sana. Karena buka kasino sendiri setahun terakhir. Wow. Buka kasino di Thailand. Di Thailand. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum sahabat Rukun, kembali bersama saya Sigit Akbar di Rukun Podcast yang insya Allah kita istiqomah menyajikan konten pilihan dan inspiratif untuk kita melangkah lebih baik. By the way, penampilan kali ini saya cukup modis nih, pakai Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah yang desainnya keren dan variatif. Ada jubah, kurta, koko, dan ragam lainnya, dan mereka punya size ukuran dari yang super kecil sampai yang super besar juga loh. Nah, sahabat Rukun, kepoin Al-Amwa di link deskripsi ya. Al-Amwa menemani ibadahmu dan juga hijrahmu. Nah, kita sapa saja yuk langsung narasumbernya. Assalamualaikum Koh Denis, Masya Allah. Waalaikumsalam. Sehat ya Koh ya? Alhamdulillah, masih Allah sehatkan. Apa kegiatannya nih saat ini nih? Ya, masih ngumpulin amal soleh. Masya Allah. Mudah-mudahan meninggalnya udah diampunin semua dosa-dosanya. Amin. Sahabat Rukun, ini adalah Koh Denis Lim nih, Masya Allah nih. Kita hadirkan dari Bogor, kota hujan nih. Hujan gak tadi Koh? Lagi enggak, tapi udah mendung. Lagi udah mendung ya? Tapi biasanya hujan tuh kalau udah di jam 2 ke atas tuh biasanya hujan tuh di Bogor tuh. Rutinitas itu. Rutinitasnya. Nah, buat sahabat Rukun yang belum tahu Koh Denis ini merupakan seorang pendakwah ya Koh ya. Tapi kerap dipanggil Ustadz juga di medsos nih, Masya Allah. Dan ini salah satu karya beliau, bukunya Perjalanan Mencari Allah nih. Nanti akan sharing-sharing sama kita. Sejauh mana nanti kita kulik nih. Dan ternyata memang perjalanan spiritualnya insya Allah bisa bermanfaat buat sahabat Rukun nih Koh. Amin ya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Nah, nih Koh, pertanyaannya sebenarnya yang paling langsung ke poinnya nih Koh ya. Iya. Sebenarnya mualaf nggak sih Koh dulu Koh? Nah iya, ini kadang suka salah kaprah begitu ngelihat yang Cina-Cina sipit terus sholat, pasti mualaf. Ya. Jadi sebetulnya yang mualaf ayah saya. Oh, yang mualaf ayah? Mualaf ayah, ikut sama ibu. Oh iya, oke. Ikut sama ibu. Jadi saya ngerasa saya bukan mualaf karena terlahir dalam keadaan ayah sudah mualaf. Tapi memang perlu proses perjuangan bagi mereka juga untuk menjalani syariat. Jadi sayanya pun waktu itu dari awal mereka nikah sempat tinggal sama nenek, beliau Buddha. Selepas mereka udah pisah tinggalnya pun saya sempat lama sama nenek, beliau Buddha, dan dikasih makan babi juga. Pernah nyobain? Belum loh. Nauzubillah lah, jangan lah ya. Kok jadi jawabannya belum ya? Terus dimasukin TK sampai SMA-nya pun sekolah Katolik. Jadi ya jauh dari Islam yang seharusnya, walaupun menurut saya terlahir Islam. Tapi sudah kenal Islam waktu masih kecil itu? Di Indonesia kan kenal Islam banyak banget, sekeliling kita. Oke, maksudnya di lingkungan di rumah gitu, maksudnya oh saya ini Islam atau bukan gitu? Sudah berpikir terombang-ambing sih jatuhnya ya. Oke. Karena memang apalagi sekolahnya nggak sebentar tuh, TK sampai SMA sekolah Katolik gitu ya. Udah gitu lebih dekat banget ke keluarga yang Tionghoa yang memang kebanyakan Buddha. Dan apalagi setelah akhirnya udah berusaha nyari kerja, usaha yang sampai di Thailand itu udah sampai akhirnya mulai benar-benar dalemin belajar Islamnya memang pulang dari Thailand 2017. Masya Allah. Tapi sama nenek itu berapa tahun kok? Dari SD sampai kelas 4, terus di SMP juga sekitar setahun 2 tahun itu tinggal sama nenek lagi. Tapi memang lingkungannya udah memang ngikutin lingkungannya apa yang nenek ajarkan lah ibaratnya ya. Dan di rumah nenek kan ada meja abu ya, buat kalau pai-pai pakai dupa gitu. Ikut juga itu ya. Jadi ya karena penasaran sih waktu itu memang ya, dan belum mikirin proses pencarian sih, memang selepas dari waktu kecil itu. Ya karena juga masih kecil kan, nggak mungkin langsung pikirannya masalah keyakinan ya mungkin ya mungkin seumuran masa kecil, masa bermain lah ya berpikirnya ya. Nah tapi waktu itu ketika masuk di sekolah itu kok merupakan perbedaan dari secara keyakinan, kepikiran nggak? Kan saya kan misalnya dari nenek Buddha nih gitu. Pikiran nggak kok misalnya saya sekolah di situ? Mempertanyakan mah ada ya.
Tapi merekanya menerima dengan baik sih karena Cina-Cina juga dia mah jadi ya udah gitu. Oh gitu. Oh memang teman-temannya juga rata-rata yang masuk. Kebanyakan kalau di sekolah Nasrani, sekolah Katolik atau sekolah Kristen memang kebanyakan yang Chinese juga gitu ya. Jadi bagi mereka gak masalah. Dan di sekolah Islam aja perlu waktu ya untuk sampai mereka ke tingkatan taat, mempermasalahkan tentang akidah apalagi di sekolah itu. Jadi ya pokoknya dia teman main kita, sekolahnya sama. Jadi masih jauh dari kepikiran tentang itu. Walaupun mulai muncul kayak pertanyaan lah patung gitu yang disembah gitu kan. Oh sudah ada pertanyaan kayak gitu? Iya sudah mulai secara fitrah ya itu seharusnya ya. Pernah ada survei bahwa orang yang seumur hidup nggak pernah dikenalkan dengan Islam atau Nasrani atau agama apapun, maka akalnya itu secara fitrah akan menganggap Tuhan tuh harusnya satu gitu. Harusnya satu. Ya jadi ya harusnya kepikiran orang-orang. Mungkin itu statement kenapa ada statement yang bagus dan bijak juga nih. Sebenarnya kalau secara merujuk di keyakinan manapun segala macam yang merujuknya memang Tuhan itu ya Allah cuman dan itu satu gitu ya. Terus satu. Kalau nggak satu kan berarti dia tidak yang maha kuasa dong. Iya. Ada saingannya, ada tandingannya. Ya. Kalau ternyata enggak yang ini lebih kuat ya udah berarti ya tetap ada satu yang lebih most powerful itu kan. Iya. Terus waktu di SMP udah mulai kepikiran? SMP mulai kepikiran lebih lanjut gitu ya. Apalagi temen yang paling dekat justru termasuk yang pada dari Buddha. Tapi ya influence dari merekanya nggak terlalu karena merekanya juga belum nyampe yang tingkatannya Buddha yang taat kah atau Nasrani yang taat. Ya lebih ke pergaulan aja. Pergaulan. Tapi status di ininya tertera di formal sebagai apa agamanya? Oh, Islam memang tulisannya. Oh sudah Islam itu. Sudah Islam memang tulisannya. Kalau kayak apa ya kartu? Ya KTP. Kalau ini kakaknya lah masuk dalam kakak gitu. Terus di sekolah kan pasti ada agama gitu. Iya. Ada pelajaran Islamnya ikut belajar juga? Oh nggak ada. Jadi ikut pelajaran Katolik. Oh. Kalau waktunya ada harus ke gereja, yang memang di dalam jam pelajaran ya udah ngikut gitu. Makanya jadi pernah ke gereja gitu. Nah begitu sudah SMP memang latar belakang sama nenek juga Buddha. Terus memang ada secara status identitasnya sebagai seorang Islam Muslim lah ibaratnya. Terus sekolah di Katolik itu mulai bertanya-tanya nggak itu tuh waktu SMP? Mungkin kalau SD kan mulai ada pertanyaan 1, 2 gitu tuh udah mulai arah-arah titik hidayah tuh ya. Mulai. Nah di SMP seperti apa? Mulai karena ada statement unik yang memang baru didengarnya setelah memang sudah jalanin Islam ya. Ada ucapan yang disebutkan Tuhan itu ada 2 katanya. 1 Tuhan yang menciptakan kita, 2 Tuhan yang kita ciptakan. Oh itu dapat dari mana tuh? Emang dari film sih. Dari filmnya ini tahu nggak? Amir Khan tuh. PK. Iya. Oke. Terus sebut gitu. Ya juga ya. Betapa banyak yang sebetulnya kita sembah atau sebetulnya bahkan kata la ilaha illallah suka diartikan tiada Tuhan selain Allah. Padahal kata ilah sendiri kan secara lugawi aja lebih tepat diartikan sesembahan. Tapi kalau sudah secara istilah maka sesembahan itu bahkan ilah itu bisa berarti apapun yang mendominasi hati. Contoh, ada orangnya memang sholat tapi ketinggalan sholat nggak nangis, kehilangan duit dia nangis. Berarti ilahnya masih belum Allah. Gitu ya. Nah, ilah manusia tuh banyak banget gitu ya. Masih harta. Ya. Bahkan dari yang nggak ada bentuknya seperti kayak jabatan dan lain-lain atau yang jelas-jelas ada bentuk. Karena emang manusia tuh setelah nanti belajar ya ada disebutkan ada salah satu ghorizoh yang manusia miliki, naluri itu adalah namanya ghorizoh tadayun, di mana dia tuh punya naluri untuk mengagungkan sesuatu. Seateis-ateisnya orang coba pas dia dalam liftnya jatuh, oh my god teriaknya. God yang mana dulu nih bro? Ya kan? Beda dulu. Jadi secara naluri pasti sadar dirinya itu tidak simsalabim ada. Iya. Nah, oke, dari SMP, SMA sama seperti itu prosesnya juga. SMA sudah digeprek masalah kehidupan. Oke, geprekannya seperti apa itu? Karena emang kan kenal Allah yang saya tahu ma'rifatullah tuh gerbangnya 2 ya. 1 dengan gerbang syukur, 2 dengan gerbang tobat. Oke. Gerbang syukur tuh suka kebablasan orang. Karena nikmat. Karena ya pernah lihat nggak ada orang yang lagi gajian, dia malah teriak, kenapa cuma segini? Di luar sana demi Allah ada orang yang ngarep pengen punya gaji, lu punya gaji. Iya. Malah teriak kayak gitu kan. Karena suka kebablasan, maka orang yang kebablasan mau nggak mau Allah panggil dia kembali dengan ujian kesempitan yang mau nggak mau nanti dia bertobat, ya kan? Kalau zaman sekarang yang paling umum kejepit pinjol, atau gara-gara habis duitnya main slot ya gitu-gitu ya. Dan di saat itu qadarullah
Dia usaha ayah waktu itu sempat jatuh, bangkrut, dan memang izin saya bercerita ini ditegaskan sekali lagi bukan berarti mendiskreditkan kedua orang tua kami. Justru ini jadi jalan perjuangan bagaimana mereka itu luar biasa, anugerah terbesar dari Allah karena bertahan menghadapi semua kepahitan tersebut. Semoga diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi papi, bagi mami, dan yang insya Allah nanti nonton. Nah, jika ada kebaikan dari diri ini pun semuanya pasti dari beliau ya. Qadarullah waktu itu saya bangkrut, dan memang kalau kita tarik lebih jauh ya, orang Cina itu ke Indonesia yang saya tahu ada 3 gelombang dari zaman tahun 700-an kayak Wong Fei Hung, depannya botak belakangnya dikuncir, dan juga zamannya abad ke-14 Laksamana Madya Cheng Ho, dinasti Ming. Lalu yang terakhir itu adalah zamannya Ip Man. Di 1900-an awal dijajah. Ketika akhirnya lari karena Jepang itu di utaranya Cina, mereka pasti ke selatan. Ada yang berhentinya di Hong Kong, ada yang berhentinya di Thailand, ada yang berhentinya di Sumatera, waktu itu keluarga kami berhentinya di Belitung. Sumber kami dari Cina, Fujian, orang nyebutnya Hokkien, provinsi Fujian. Pilihannya cuma 2, antara dagang atau masuk dunia hitam. Ayah adalah kayaknya salah bandar judi paling besar di Bogor waktu itu. Wow. Di Jakarta beberapa kasino, gedung-gedung yang sekarang gedungnya ada yang jadi gereja, ada yang jadi klub. Itu dulunya kasino-kasinonya ayah. Itu tahun 80-an? 2004 ke bawah ya. Berarti dari saya lahir 1991 makanya diri ini izin dia besarnya dari situ gitu ya. Dari uang itu. Dan memang berhentinya 2004 ketika ganti Kapolri. Itu semua nggak bolehin lagi. Makanya mulai dari itu lari ke online kan semuanya. Sebelumnya itu fisik. Nah karena bangkrut di situ, habis semua usaha yang putih juga gagal gitu ya. Beliau juga sakit, akhirnya hutang pun jadi di mana-mana. Pernah suatu ketika dibangunkan oleh kedua orang tua yang kelihatannya habis bertengkar karena matanya berkaca-kaca. Dikasihlah selembar surat. Ini surat apa? Buka aja, baca aja. Begitu dibuka adalah rincian hutang-hutang beliau. Waktu itu nominal yang tertera di satu kertas yang itu aja ada 59.750.000. Oh, di zamannya 2004. Di zaman 5.000 perak itu bisa bikin motor full tank. Bensin masih 1.500. Ada ucapan, kalau suatu saat Koko jadi orang, tolong dilunasin. Kami udah nggak sanggup. Jadi, waduh ini gimana? Di saat teman-temannya masih asik-asik main. Ini udah harus gimana caranya? Pengen sayang kepada mereka, ingin gantikan posisi mereka. Tapi ya hidup aja pasti bergantung dari uang jajan. Apa yang bisa dilakuin? Usia berapa itu? 14-15 tahun lah berarti. Itu udah nyampe ke tingkatan mulai dari SMA ketika udah kejadian. Karena dari 2004 waktu masih SMP hingga akhirnya pada bangkrut itu kan. Lama tuh kepahitan tuh, uang sekolah pada nunggak ya. Berbalik dari yang dulunya namanya bandar judi punya segalanya jadi habis semuanya. Jadi mulai dari kepahitan itu, kelaparan tersebut, kekurangan tersebut, tapi mereka Masya Allah tetap terus bertahan demi anak-anaknya. Jadi kan mulai cerita atau sama teman, mulai pengen cari solusi atau nyelamatin mereka cita-citanya. Tapi ya akhirnya pada nyeletuk. Kita mah nggak bisa bantu apa-apa bro, cari Tuhan aja lah. Nah, itu sebetulnya mulai nyari itu di situ, mulai nyari. Karena minimal seenggaknya pengen tenang dulu. Karena gimana caranya? Itu tuh baru ke utang ke satu orang tuh yang nominal segitu, belum utang yang lain. Ya, uang jajan cuma 5.000 atau sampai 10.000 per hari. Kapan lunasnya? Jadi gimana ini ceritanya? Siapa lagi yang bisa tolong? Nah kan kadang biasanya kalau udah mentok baru kan? Baru memikirkan Tuhan ya. Jadi ada kepahitan dulu di situ. Nah dari situlah mulai mempertanyakan terkait ketuhanan. Termasuk. Nah dari situ pikiran terkait ketuhanan itu seperti apa? Artinya kan dengan gelombang kehidupan yang keyakinannya beragam-ragam dan lingkungannya juga beragam. Bagaimana akhirnya masuk mengenal sebagai Islam yang kafah itu seperti apa? Dulu akal ini mikir gitu ya, kalau misalkan di sini ada gelas, ini gelas pasti ada yang nyiptain gitu. Nah yang nyiptain si pencipta gelasnya siapa? Orang tuanya katanya. Orang tuanya dari mana kakek neneknya? Atau gitu terus ya. Tapi kan pasti secara dulu kami berpikirnya bahwa pasti ada yang sudah ada duluan sebelum semuanya ada. Dan bahkan dia akan tetap ada setelah semuanya tiada. Ya. Dan kalau nanti setelah akhirnya lebih lanjut, pertanyaan itu berkembang. Yang ternyata di dalam Islam pun itu dijawab. Disebutnya Al-Uqdatul Kubro. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana. 3 poin itu ya yang menjadi ini. Jadi mulai mencari tahu. Bahkan kalau ada teman-teman yang bertanya tentang ketuhanan,
kadang dikasih PR aja, jawab aja tentang 3 hal itu, silakan cari ke agama manapun. Paling puas pasti di Islam. Ya. Jadi mulai mencari tahu tentang itu. Ke gereja pernah, ke wihara juga pernah. Itu untuk mencari kebenaran itu tadi. Mencari untuk sama sekaligus memang selain mempertanyakan tentang itu juga ya minimal pengen tenang dulu lah. Iya. Ya. Cuman ya qadarullah ketika bahasan untuk nyari tenangnya, afwan ya, kalau misalkan di gereja itu kan apalagi kalau yang kayak Kristen itu ada yang pelayanannya tuh ngeband. Rame gitu kan. Apalagi dulu waktu SMA juga suka ngeband. Teman-teman gitaris sama basisnya orang gereja. Entah kenapa pada lebih jago emang kalau orang gereja dengan alat musiknya. Jadi gimana bisa tenang ini kalau malah makin jedak-jeduk begini gitu. Kan ada beberapa yang ada info dari teman-teman yang Nasrani juga dulu di sekolah, bahkan ada yang untuk karena mereka nyebutnya memuji Tuhan dengan segala cara. Jadi yang dipanggil tuh DJ di dalam gerejanya. Terus kalau di dalam Buddha tenang dia memang ya. Cuman ketauhidannya nggak terjawab menurut saya. Karena kalau kita tadi ngebahas misalkan pernah nonton film Sun Gokong nggak zaman dulu? Nonton dong. Era tahun 90-an lahir itu pasti nonton itu di tahun 2000 tuh. Diceritakan banyak dewa. Buddha juga nggak cuma satu, tapi tidak diceritakan mana yang telah ada duluan dan menjadi wasilah atau menjadi asbab adanya dewa-dewa atau segala hal yang lain. Tahu-tahu jerengnya banyak. Kadang ada yang bahkan pembagian job desk-nya nggak jelas. Kamu dewa gunung ya, kamu dewa petir, dewa cinta ada lagi ya. Dan itu nggak menjawab dari yang tadi dari mana kita berasal. Karena pasti satu sih. Karena kalau misalkan ada dua, pasti yang satu ini berasal dari yang lainnya. Jadi pasti dari satu gitu, nggak mungkin nggak. Ya. Dan Islam kan punya jawaban tentang itu ya. Bahwa ketemu itu waktu itu. Ketika akhirnya buka-buka Al-Quran, yang lihat-lihat ya betapa banyak kan kayak lillahi ma fis samawati wal ard, bahwa segala yang ada di langit bumi milik Allah. Ayat-ayat yang begitu banyak di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan. Dan juga contoh Al-Baqarah ayat 117, badi'us samawati wal ard. Badi itu menciptakan, beda dengan kholik. Kholik itu menciptakan asli ada contohnya. Saya bikin gelas nih, saya menciptakan gelas. Kalau ada orang yang pernah bikin gelas sampai dia punya ide bikin gelas itu kholik. Tapi badi itu menciptakan yang tanpa pernah ada contoh sebelumnya. Ya, makanya itu menjadi dasar kata bid'ah juga, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Ya. Jadi bahkan ditegaskan itu bahkan dari sudut pandang logawi ya, bahasanya aja sedetil itu. Oke, berarti dari Allah. Terus untuk apa kita diciptakan? Oh, ini ayatnya lebih tenar lagi. Az-Zariyat 56 ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ciptakan buat ibadah. Mau dipertegas lagi Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 162-nya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi nggak cuman sholat, ibadah, bahkan hidup mati kita pun untuk Tuhan Rabb semesta alam. Jadi terjawab. Dan walaupun waktu itu juga mulai mengkritisi, ini tentar dulu nih, ini emang buku ciptaan siapa? Iya. Dan kalau mau dicari kan, udah lengkap sekali, masya Allah ya. Ada dulu mah sebelum ada Dr. Zakir Naik, ada Ahmad Didat ya. Sekarang ada yang juga terkenal Ustaz Syekh Yusuf Estes. Dan itu terjawab bahwa itu tuh memang justru nggak masuk akal kalau itu buatan tulisan tangan Muhammad atau tulisan manusia ya. Sehingga itu udah selesai bab itunya. Tapi itu sebelum berangkat ke Thailand atau belum? Itu belum ya? Belum. Dan akhirnya yang ketiga, dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana? Ya udah, ya setelah mati akan kemana, Islam juga punya jawaban. Walaupun akan ada yang berkata, ya kan lu belum pernah mati bro. Belum pernah mati. Tapi mengutip perkataannya Dr. Zakir Naik bahwa Al-Quran itu bukan book of science, tapi book of science. Bukan buku pengetahuan, tapi buku tentang tanda-tanda. Dan kalau misalkan sekarang 80% ya. 80% hal yang disebutkan di Al-Quran itu benar, dan disebutnya 14 abad yang lalu, akhir-akhir ini modern science baru membuktikan bahwa itu benar. Meskipun Al-Quran telah menyebutkan 14 abad yang lalu, sisa 20%-nya belum ketahuan nih. Yang gaib, seperti mati akan kemana. Tapi kalau secara logis,
Menurut orang yang benar-benar logika banget seperti Dr. Zakir Naik, kalau dari suatu acuan tersebut 80% aja udah benar dan makin terbukti ada lagi kebenaran-kebenaran yang lain, maka sisa 20% juga pasti benar. Ya, itu logis banget. Iya. Ya udah, jadi ya itu mulai terjawab tuh. Bahkan jadi memang sudah mulai sholat ketika itu. Oh, sudah mulai sholat waktu itu? Sudah mulai sholat walaupun ya balelol ya, bacaannya nggak benar, bacaannya nggak pada hafal. Ya, mulai dulu lah ya. Ya, karena memang ya ketika memang mulai sholatnya itu juga memang sudah mulai masalahnya belum beres, tapi kok lebih enak ya. Lebih enak. Sudah mulai menemukan kedamaian ya ketika Walaupun banyak masalah. belum kelar masalahnya. Iya. Belum kelar masalahnya, tapi lebih enak. Nah, terus ketika mulai mencari kebenaran terkait keyakinan itu sendiri, membandingkan juga, terus ujuk-ujuk ke Thailand tuh ngapain kok? Itu lemahnya iman kalau mau jujur. Karena kondisi ketika itu masalah keuangan itu belum beres. Ya, karena belum beres tadi Belum kan. beres. Maka tahu-tahu ditawarin, mau nggak kerja di sana? Ya, kerja apa bos? Waktu itu kan lulus 2009 lulus SMA, 2012 kuliah di Bandung, diploma, beres di Jakarta setahun setengah, dan si bos narik 2014 mau nggak ikut ke Thailand itu. Ya, kerjanya apa? Ternyata dia punya usaha di sana, punya kasino. Kasino. Punya kasino. Wah, punya tempat judi. Bukan kasino temennya Dono ya. Iya. Udah gitu jadi bidang IT-nya karena ngerti IT waktu itu kan. Ya udah akhirnya berangkat di sana total tuh 3 tahun, 1 bulan, 10 hari. Oh, sampai apal. Pokoknya dari 5 Februari 2014, pulang tuh 15 Maret 2017. Tujuannya untuk menuntaskan yang di rumah itu. Karena ya memang pemasukan besar banget sih. Awal masuk aja 6 juta. Setelah sebulan naik jadi 7 juta. Udah gitu setelah setahun jadi 11, setelah 2 tahun jadi 20 juta per bulan, umur 23, 24. Dan itu di luar uang makan. Uang makan bisa nyampe 10.000 baht. Kalau dirupiahkan berarti 4 juta. Kalau nggak ngerokok mah lebih banget itu. Waduh. Alhamdulillah nggak ngerokok kan. Udah gitu tiket pulang pergi setahun 3 kali ditanggung. Jadi gaji tuh 20 juta per bulan tuh utuh. Utuh aja ya, karena makan sudah tersedia. Iya, gitu. tempat tinggal dikasih apartemen. Wow. Ya. Memang kalau yang jahat-jahat atau yang haram-haram itu mudah ya. Rasanya enak gitu. Padahal kalau Allah sudah tentukan, Dennis, rezeki kamu bulan ini 1 miliar. Kalau kata Allah sebulan itu segitu, mau pakai cara halal atau haram tetap segitu udah dapetnya. Nah, ini kan udah akhirnya masuk tuh ke sana tuh 2 tahun. Ngejawab nih sama pernyataan tadi. Kenapa akhirnya kepikiran ketika memang sudah akhirnya tetap iman saat itu masih lemah, akhirnya kepikiran dan memantapkan diri ke Thailand di kasino nih gitu kan. Kok kepikiran lagi untuk mau hijrah? Karena waktu itu ngalamin kepahitan kan, kepahitan tuh nggak enak ya. Lapar ngelihat mungkin adik nangis pengen beli sesuatu juga nggak kebeli. Kita bahkan pernah nyampe orang tua waktu itu kondisinya ketika memang sedang pailit, memang nggak pegang uang sepeser pun. Akhirnya nanya ke anak-anak ada yang punya tabungan nggak? Dulu nabung dari uang jajan sehari 1.000 perak, 1.000 perak, 1.000 perak, dibeliin beras untuk kita makan sama-sama. Ya, nyampe ketika di kondisi itu kan jelas nggak enak. Dan utang juga belum pada beres. Belum lagi kalau ada yang nagih. Kan nagih nggak ada debt collector nagih bawa buah. Masya Allah kita ngaji bareng, nggak ada kayak gitu ya. Pasti ucapannya nggak enak, gedor-gedor dan yang lain-lain. Maka ini mesti gimana? Tetap perlu duit gitu ya. Tahu-tahu ditawarin dengan sebesar itu kan di sana. Jadi ya sudah, dengan lemahnya iman berangkat. Apalagi toh karena orang kan penasaran ya. Kadang kalau ada tulisan di jalan, spanduknya tulisannya jangan tengok kiri, nengok kiri. Iya betul. Sesuatu yang dilarang tuh malah kita kepo ya. Malah jadi sedangkan ketika kayak gitu kepanasan, misalkan di jalan ngelihat enak ya orang mah adem tuh naik mobil mewahnya gitu ya. Kita misalkan jalan kaki, kita misalkan panas-panasan. Jadi dengan segala penasaran itu, karena apalagi belum belajar agama mendalam, jadi ya dunia tuh kayak masih luar biasa yang menggiurkan banget ya. Dengan lemahnya iman balik lagi berangkat ke sana, yang justru walaupun disesali itu menguatkan ya, karena akhirnya banyak pengalaman di sana yang istilahnya ketika akhirnya sudah di Indo digoda lagi dengan hal-hal seperti itu nggak mempan gitu, karena udah ngalamin hikmahnya di Thailand. Ya kan saya tahu sendiri ya Thailand ya. Tadi uangnya seperti itu. Perempuan di sana kan juga pada kurang bahan. Kasihan ngelihatnya kayak pengen nafkahin gitu ya. Ngasih mau kena maksudnya. Oh iya. Gitu ya. Tapi jangan sampai ketemu cowok ya.
pernah ditembak cowok sama di Thailand. Oh iya. Ngerasain ditembak cowok tuh 2 kali. Seorang cowok dengan tubuh lebih tinggi besar kekar berkata mau nggak jadi pacar saya. Untuk itu nggak diterima kan? Tapi pengen nonjok gedean. Oh iya. Gitu ya, alhamdulillah. Jadi secara kenikmatan didapatkan di Thailand itu dan bisa menjawab kebutuhan yang ada di rumah. Dan memang akhirnya kan jadi terlunasin memang ya hutang-hutang tersebut ya. Dan setelah 2 tahun ya akhirnya resign, berhenti. Kenapa resign? Kan nikmat banget di sana. Karena buka kasino sendiri setahun terakhir. Wow. Buka kasino di Thailand? Di Thailand. Sendiri buka? Online atau offline itu? Kerjasama sama orang Hong Kong. Offline. Ini gedungnya offline di situ, tapi pasar kami online. Player kami orang Indo semua. Yang game-game itu ya? Iya, ya kalau slot mah baru booming. Sekarang di sana mah udah dari lama. Sekaligus mungkin tips kali ya untuk orang pada main judi kalau kalian pengen menang. jangan nanti orang. Enggak, ini hikmah soalnya. Oh iya. Caranya cuma 2 kalau pengen menang main judi. 1, dikasih sama bandarnya. Oke. Jadi kalau ada yang lagi menang tuh kalian gak usah sosok udah saya hitung, enggak, lu lagi dikasih sama bandarnya. Udah. 2, kalau pengen menang jadi bandar. Jadi kalau misalkan jadi pemain jangan harap menang, bro. Sudah pasti tersetting kalah ya. Sudah pasti ujung-ujungnya pasti kalah kalau ditarik panjang. Dari 10 orang yang main judi, 2 menang, 8 kalah. Sifat buruk manusia itu pasti ngerasa saya pasti si 2 orang tersebut. Oh iya. Gitu ya. Kalau main seperti itu tuh pasti optimisnya muncul ya. Optimis ya. Oh, yang bener-bener kartu kita yang megang bagian sendiri aja lu masih bisa diakalin. Apalagi ini kartunya bentuk digital di laptop gitu. Ngarep menang enggak lah, itu mah semuanya dikasih. Tuh. Jadi maksudnya yang masih pada main ya udah. Sahabat berarti nggak ada cara menang. Buat sahabat rukun yang lagi hijrah tapi main slot, jangan deh, udah pasti kalah ya. Dan itu mudorot loh, masya Allah loh. Aduh. Itu waktu itu berapa? Setahun menjadi bandarnya. Iya. Makin gede dong berarti untungnya dong. Ajib ya. Kayak misalkan saham saya 30% perjanjian di awal waktu itu. Jadi kalau kayak ingat November 2016 itu kami omset di 600 jutaan. Ya kebagiannya segitu. Wah. Umur 25. Jam kerja bebas. Waduh. Ya. Rumah pertama yang saya beli umur 22 tahun. Udah kebeli rumah sendiri. Kendaraan mah apalagi. Jalan-jalan kemana udah dicobain semua. Karena bebas mau kapan berangkat aja. Iya karena punya segalanya, bahasanya gitu ya. Soalnya gitu. Nah, ketika punya segalanya lagi, udah mau ngapain aja terserah dan bisa gitu. Kok tiba-tiba kepikiran mau resign atau berhenti di dunia seperti itu? Itu dia ya uniknya Allah tuh, malah stres kayak seolah. Stres. Allah tuh malah kayak nih ya. Cobain dah lu, kalau misalkan di bahasa secara kita Allahnya ngomong, nih cobain tuh semuanya. Masih bahagia enggak udah dapet itu semua. Ya. Maka ternyata saking gelisah, saking stresnya tidur maksimal 3-4 jam. Dan kadang yang pertama kali dilakukan ketika bangun ambil handphone cek saldo, perasaan duit gua masih banyak, kenapa stres begini. Ketemu lagi ketika keluar, kadang ngobrol sama para bos-bos yang udah lebih dulu di bidang itu. Ada salah seorang yang dia turun dari mobil lemper jininya, nggak boleh sebut merek soalnya. Lemper. Nggak apa-apa. Oh gitu ya. Udah gitu penghasilan dia bersih sebulan 7-8 miliar per bulan. Dia biaya dugemnya rekor per bulan bisa nyampe 1,2 miliar. Karena kan kalau dugem nggak mungkin bawa susu ultra ya. Jadi pasti ya Homer kan mahal-mahal ya. Nyewa roomnya aja kalau di Sense dulu mah $22.000 ya di Mangga 2 situ. Kalau dirupiahkan sekitar 30 jutaan. Dan di tempat kayak gitu dia selalu ajak teman-temannya. Ya. Izin punten ya dulu kalau udah kayak gitu pasti minum jelas. Terus pasti ada obat-obatannya. Satu pil Inek dulu ekstasi itu 800 ribuan. Kalau sabu itu 1,2 juta. Ini nggak usah disurvei ya. Ini cukup tahu aja gitu ya. Dan mahal kan jelas ya. Udah gitu punten di tempat kayak gitu pasti ya ada yang kerja perempuan gitu kan. Untuk nemenin duduk ngobrol itu aja itu 2 juta per perempuan. Belum dibungkus, belum dizinahi, belum dibawa pulang. Cuma duduk temenin ngobrol doang. Ya, karena impor soalnya dari Uzbek, dari Thailand, dari Vietnam gitu kan. Tapi dengan semua, dan dia istiqomah, nggak bisa dibilang istiqomah ya, maksudnya dugemnya tuh konsisten. Iya, konsisten. Paling lama 3 hari libur pasti udah itu lagi. Dia mengalami itu semua dan
7-8 miliar itu udah dipotong itu semua tuh. Udah gaji karyawan, Udah bersih tuh dia, udah biaya foya-foya istrinya, udah dia pernah pacaran sama model Singapura di luar dari istrinya ya, dan setiap kali ketemu mesti beliin tas LV yang minimal 30 jutaan gitu ya. Karena model di sananya. Tapi dengan segala yang hidup nikmat seperti itu, jadi cita-citakan banyak orang, setiap kali turun dari mobil mewahnya dia ngobrol, aduh gua stres. Nih apa yang salah? Perasaan orang mengidam-idamkan kayak dia. Udah gitu ngelihat dia bawa obat-obat apa itu kok obat tidur. Karena nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ketika kita mah dilemparin bantal juga bisa ketiduran. Gitu. Iya. Dia untuk tidur bergantung obat. Stres menderita. Rumah padahal sebesar itu. Kadang kemana-mana bawa pistol di pinggang. Saking nggak percaya. Saking ya ketakutan. Hidup teh. Bawa bodyguard kadang. Ya. Sedangkan ya Allah, kenapa ada orang yang di Indo misalkan hidup dengan anak 6, penghasilan cuma 1.500.000 per bulan, tapi kok hidup gitu ya dan tenang. Itu luar biasa itu. Dari orang-orang zaman dulu ya, orang-orang tua kita ya, dengan pendapatan yang kecil, anaknya banyak, tapi hidup dan bahagia-bahagia aja ya. Toh memang kalau kita bicara dari keislaman ya memang Allah nggak mungkin melahirkan seorang hamba tanpa dijamin rezeki. Iya. Tapi maksudnya lah dia hidup semenderita itu, rumah ditinggi, pagar CCTV dijaga oleh security dan lain-lain. Yang tadi kok bisa cukup? Oh ternyata anak-anaknya 6 ngapalin Quran semua, makanya pada beasiswa. Tidur, rumahnya juga kecil, kadang pintu rumah kebuka, ayam tetangga masuk, buang air di situ, tenang aja. Gitu ya, hidup teh. Tapi ya memang ternyata membuktikan sih di situ firman Allah Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Jadi ketika kamu udah punya semuanya, diri ini waktu itu pun sudah pernah memiliki semuanya. Di saat itu sudah tidak ada lagi yang terlalu mahal ketika itu. Sudah nyampe di tingkatan itu, tapi ketika Allah yang nggak ada di hati, nggak bisa happy lo bro, nggak bisa bahagia. Berapa lama proses nggak happy itu? Setahunan terakhir. Karena waktu itu kan masih nuntasin semua penasaran, tapi akhirnya ya masih ada stres dan depresi dan penderitaannya juga. Walaupun memang nggak nyampe minum obat tidur atau apa. Tapi nggak enak, hidup tuh nggak nyaman, hingga akhirnya perlu waktu juga untuk akhirnya pulang sih. Karena kan ketika akhirnya udah mulai mikir bahwa nggak mungkin ya selamanya hidup kayak gini. Sengaco-ngaconya orang hidup di sana, pasti secara nalar pengennya baik-baik aja. Hidup tuh akhirnya ujung-ujungnya meninggal dikelilingin anak cucu, hangat, nyaman ya. Tadi kita ngobrol, Thanos aja setelah jalanin misinya dia ke planet yang sepi, yang kiri kanannya sawah kayak Tasik. Ya ternyata Thanosnya cita-citanya pengen hidup di Tasik gitu. Pensiun ya. Pensiun gitu ya. Jadi ternyata ketika akhirnya kita mikirin ya Allah, anak-anak pengen punya anak-anak kecil kan nggak mungkin. Kira-kira yang jadi ibunya siapa? Masa yang lagi joget di klub itu kan nggak mungkin. Jadi pasti semua yang dia di sana, yang bahkan masih di sana kawan-kawan kami, semuanya kalau ditanya nggak akan ada yang mau selamanya di dunia kayak gituan. Tapi antara terlalu cinta dengan hartanya atau terlalu takut meninggalkan itu semua. Nggak yakin sama Allahnya soalnya. Sama dulu gue ngalamin. Kalau misalkan pulang nih gimana? Yang jadi waktu itu ya kan di keluarga memang jadinya penghasilannya paling besar. Sudah mulai bisa ngasih ke orang tua terus kan. Tapi ya kalau misalkan berhenti, ya gimana nanti kalau misalkan uangnya kan jelas pasti nggak sebanyak di sana. Kalau akhirnya di Indo mau kerja, apa yang ditulis di CV? Mantan bandar judi misalkan gitu. Nggak enak juga. Ya. Siapa juga mau nerima kayaknya. Tapi akhirnya dapat si nasihat satu itu yang menampar itu, Masya Allah. Nasihat ketika lagi di Thailand? Iya. Karena emang karena ketika udah mulai berpikir tentang untuk berhenti dan tidak mendapatkan ketenangan, padahal makin tinggi secara dunianya. Udah mulai sholat lagi tuh, nyari masjid. Oh ternyata jauh masjid di situ, sulit dicari. Karena saya di Thailandnya bukan di Bangkok ya, mendarat di Bangkok, 3 jam ke arah timur ke provinsi Sakyau, kota arahnya Pratet. Di situ keluar Thailand sedikit, tapi belum masuk Kamboja, perbatasan Thailand dengan Kamboja. Orang nyebutnya Poipet. Besarnya paling cuma sebesar 1 kelurahan, tapi tempat hiburan di sana cuma 2, cuman kasino sama tempat dugem. Semua tukang ojek di sana jualan narkoba. Wah, di sana, aneh lah, belum Allah goncang juga. Jadi Sin City orang bilangnya ya. Semua serba di situ. Kejahatan. Di sana masih ada kasta-kasta. Kalau ada orang dibayar 100 baht buat bunuh orang tuh masih mau di sana. Wow. Karena nggak ada hukum, benar-benar nggak ada hukum di sana.
Kalau misalkan orang transaksi narkoba itu harus nyewa hotel, di sana itu tukang ojek gitu ya. Kalau misalkan belinya sedikit, kan mesti dipisahin kan dari kantong dia yang banyak. Itu di pinggir jalan dipisahin. Selamat datang di Rukun Podcast.